Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para siswa dan siswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pertemuan pertama kita terkait dengan pembahasan akidah Islam. Tentunya ketika kita membahas suatu perkara, kita harus memiliki literatur yang benar. Ketika kita membahas suatu disiplin ilmu, maka sumber literatur tentang pembahasan tersebut harus tepat. Jika tidak tepat, maka hasil pembahasan tersebut tentunya keliru dan tidak ilmiah. Ketika kita akan bahas tentang akidah Islam, tentunya kita harus tahu sumber hukum Islam yang tepat yang kita jadikan sandaran untuk pembahasan hukum Islam. Karena disebut dengan hukum Islam, maka harus memiliki sumber literasi yang benar. Maka pada pertemuan yang pertama ini saya akan bahas tentang sumber literasi Islam yang benar, yaitu sumber hukum dan akidah Islam yang benar. Perhatikan pada bagan, saya membagi sumber hukum dan akidah Islam menjadi dua sumber. Sumber yang pertama, perhatikan, adalah sumber yang benar, adapun yang kedua adalah sumber-sumber pembahasan akidah yang keliru, yang salah, ya. Dengan kita bisa membedakan mana sumber yang benar dan mana sumber yang keliru, kita bisa tahu mana hasil pembahasan yang benar dan mana hasil pembahasan yang keliru. Adapun sumber-sumber yang benar dalam pembahasan Islam, baik dalam masalah fikih Islami atau dalam pembahasan akidah Islam, maka sumber-sumber yang benar terbagi menjadi dua. Perhatikan dalam bagian yang pertama sumber-sumber pokok. Kemudian yang kedua sumber-sumber cabang, sumber-sumber pokok atau kita katakan dengan sumber-sumber primer, ya, kemudian sumber-sumber cabang atau kita sebut dengan sumber-sumber sekunder, ya. Contoh, sumber-sumber pokok, maka ada dua dalam Islam. Sumber pokok yang merupakan landasan pembicaraan semua orang tentang Islam adalah Al-Qur'an dan hadis. Kenapa ini merupakan landasan utama? Karena inilah yang berasal dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Yang agama Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang berbicara tentang agama Islam tapi tanpa dasar dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, maka pembahasannya tidak tepat. Dia terjerumus dalam sumber-sumber yang keliru. Sumber yang pertama, sumber-sumber pokok ada dua. Yang pertama Al-Qur'an dan yang kedua hadis. Apa itu Al-Qur'an? Al-Qur'an adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Ya, wahyu yang Allah turunkan, yaitu firman Allah yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Dan wahyu yang pertama, sebagaimana para siswa dan siswi ketahui, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Wahai Muhammad, bacalah, Iqra dengan menyebut nama Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang mencipta. Sampai 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah 5 ayat yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi SAW di Gua Hira. Kemudian turunlah ayat-ayat, ya, berdasarkan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi SAW. Allah beri bimbingan ayat demi ayat, surat demi surat, ya, selama hampir sekitar 23 tahun, maka kemudian lengkaplah Al-Qur'an. Dan semua itu Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Itulah yang sekarang termaktub di tempat rumah kita masing-masing, ada namanya Mushaf Al-Qur'an. Itulah kumpulan dari firman-firman Allah yang Allah bimbing Nabi Muhammad SAW berjalan dengan waktu Allah turunkan melalui malaikat Jibril. Itulah Al-Qur'an. Yang kedua, hadis. Hadis Nabi SAW. Apa itu hadis? Hadis adalah semua yang disandarkan kepada Nabi SAW. Apakah itu adalah perkataan Nabi SAW? Nabi bersabda, itu namanya sabda. Nabi mengatakan misalnya, innamal amalu bin niyat. Kata Nabi SAW, amal tergantung niatnya, misalnya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, ini bukanlah Al-Qur'an, tapi dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nabi melakukan ini, Nabi melakukan itu, maka ini juga disebut dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau ada orang melakukan sesuatu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi biarkan, Nabi tidak tegur. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menegur, maka itu disebut juga dengan hadis Nabi tapi hadis takriri, yaitu hadis pembenaran. Contoh seperti apa? Seperti misalnya Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu makan sebuah hewan namanya dhab. Dhab itu adalah semacam kadal padang pasir, ya. Orang yang melihat dhab, ya, mungkin merasa jijik atau merasa ini hukumnya haram. Tetapi ketika Khalid bin Walid radhiyallahu anhu makan dhab di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi membiarkan, Nabi tidak tegur. Ketika Nabi tidak tegur, berarti makan hukum dhab itu adalah halal. Meskipun Nabi tidak makan, tapi Nabi membiarkan kejadian tersebut berlaku di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak tegur, maka itu namanya hadis, ya. Kenapa hadis merupakan sumber hukum? Karena hadis pada hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 3, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kecuali dengan hawa, tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, akan tapi dia bersabda tidak lain kecuali dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ketika ada seorang sahabat bernama Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, dia suka mencatat semua perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari dia ditegur oleh orang Quraisy. Orang-orang Quraisy mereka berkata, "Wahai Amr bin Al-As, kenapa engkau mencatat semua yang diucapkan oleh Muhammad? Muhammad itu terkadang marah, terkadang senang. Mungkin dia salah ngomong." Akhirnya Amr bin Al-As tidak mencatat semua sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas dia laporkan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya tidak catat semua perkataan Anda karena ada yang bilang begini begitu. Bisa saja Anda ngomong karena benci, karena marah, karena lagi senang." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Uktub walladzi nafsu Muhammadin biyadihi ma yakhruju minhu illa haqq." Kata Nabi, catatlah, tidak ada yang keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Jadi ini suatu logika yang sederhana. Ada Tuhan, Allah Subhanahu wa taala mengirim utusannya. Utusannya enggak boleh salah. Kalau utusannya salah, dibiarkan oleh Tuhan, ya berarti dia tidak pantas menjadi utusan Tuhan. Ya. Ketika Tuhan Allah Subhanahu wa taala mengutus utusannya untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensi logis dari utusan ini dia tidak boleh salah. Semua yang dia ucapkan, yang semua dia perbuatkan, semua yang dia tetapkan harus benar. Kalau dia salah pasti ditegur. Tidak boleh dibiarkan dalam kesalahan. Maka ada istilah bahwasanya Nabi adalah ma'sum, yaitu terjaga dari kesalahan. Artinya kalau dia salah pasti ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita secara logika adik-adik, ya para siswa-siswi, kita punya ustadz, kita punya kiai, kita punya guru. Mereka bisa benar bisa salah, dan kalau mereka salah enggak ada yang tegur. Karena mereka bukan utusan Tuhan. Mereka bukan utusan Tuhan. Sehingga perkataan mereka bisa benar bisa salah. Berbeda ketika yang berbicara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menjamin dalam Al-Qur'an, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dia tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi dia berbicara dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan Allah perintahkan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh." Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, maka apa yang Rasulullah sallallahu larang maka tinggalkanlah. Kenapa? Dia adalah Rasulullah, utusannya Tuhan. Tuhan tidak mungkin salah, utusannya pun tidak mungkin salah. Inilah dua sumber hukum utama kalau kita bicara Islam secara global. Mau bicara hukum Islam, mau bicara akidah Islam, mau bicara akhlak Islam, semua yang disandarkan kepada Islam harus sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Beda kalau kita bicara pembicaraan dokter, ya tidak apa-apa, kita nggak usah pakai nama Islam. Tapi kalau kita bilang Islam, Islam dari Allah Subhanahu wa taala, sumbernya, literasinya harus jelas. Kalau ternyata literasinya bukan dari Al-Quran dan Sunnah, itu bukan Islam. Bukan Islam. Nah, telah datang banyak dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah menunjukkan kita harus bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah. Contoh, firman Allah Subhanahu wa taala, "Inil hukmu illa lillah." Hukum yang berlaku adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berhak menurunkan hukum. Ya, tidak ada hukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ittabi'u wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum." Wattabi'u, ikutilah apa yang Allah turunkan, Rabb kalian turunkan kepada kalian, itu Al-Quran. Allah juga berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi." Kata Allah Subhanahu wa taala, inilah jalanku, ikuti. Maksudnya Al-Quran, ikuti Al-Quran.
Wa anna hadza sirati mustaqiman, jalanku yang lurus, fattabi'uh, ikutilah. Wa la tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan selain Al-Qur'an. Artinya sini ada jalan-jalan yang tidak benar. Ke kanan, ke kiri. Fatafarraqa bikum an sabil, maka kalian akan terjauhkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ayat-ayat seperti ini banyak, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah." Apa yang kalian perselisihkan, hukumnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah sumber hukum yang tepat ketika kita berbicara tentang Islam. Nah, di sana ada sumber hukum yang sekunder, ya, yang dia merupakan cabang daripada sumber hukum Islam yang primer, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sumber hukum yang sekunder ada dua. Yang pertama namanya ijma'. Ijma' ulama. Ijma' secara bahasa Arab artinya kesepakatan. Kalau bahasa kita namanya konsensus para ulama. Apa maksud ijma'? Ijma' adalah di suatu zaman para ulama berbicara tentang suatu hukum. Kemudian mereka sepakat bahwasanya hukumnya demikian. Kalau para ulama satu dunia seantero alam sudah bersepakat hukumnya begini, maka itu adalah benar, tidak mungkin salah. Kenapa Allah tidak akan biarkan umatnya sepakat dalam kesalahan? Tidak mungkin. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tajtami'u ummati ala dhalalah." Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Itu namanya istilah ijma', dan banyak perkara-perkara yang disepakati oleh para ulama kita yakin akan kebenarannya. Kenapa? Para ulama semua sudah konsensus, tidak ada perselisihan di antara mereka bahwasanya adalah hukumnya demikian, ini adalah hukumnya demikian, maka wajib bagi kita untuk mengikuti karena para ulama tidak mungkin salah dalam kesepakatan tersebut. Seandainya ada kemudian generasi berikutnya menyelisihi, kita bilang salah karena ini telah disepakati oleh para ulama sebelumnya, ya. Ini namanya ijma', hasil konsensus para ulama yang menunjukkan kesepakatan mereka dalam suatu permasalahan hukum. Adapun sumber hukum yang berikutnya yang disebut dengan qiyas. Qiyas yaitu menganalogikan. Analogi hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hukum-hukum Islam. Kemudian muncul permasalahan-permasalahan yang tidak ada dalil yang tegas dalam permasalahan tersebut, maka cukup dianalogikan dengan hukum-hukum yang sudah ada. Dan ini menunjukkan Islam fleksibel dan Islam adalah sangat komprehensif. Artinya apa? Seluruh permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan ini pasti ada dalilnya. Apakah dalilnya langsung dari Al-Quran dan Sunnah, dari hadis, atau dianalogikan dengan Al-Quran dan hadis yang sudah ada. Contoh seperti, apakah beras bisa digunakan terkena hukum zakat? Di zaman Nabi SAW tidak kita kenal Rasulullah SAW makan beras. Tetapi dalil-dalil menunjukkan bahwasanya di antara harta yang terkena zakat adalah makanan pokok. Di zaman Nabi gandum kena zakat, zabib, kismis kena zakat, ya. Kemudian korma kena zakat. Ya, al-bur, syair itu gandum putih atau gandum coklat kena zakat. Nah, ini semua para ulama mengatakan kenapa harta ini kena zakat, makanan ini kena zakat karena makanan ini adalah makanan pokok yang bisa disimpan. Ini contoh. Nah, ketika muncul makanan baru di zaman kita yang mungkin tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Nabi tidak pernah mengkonsumsinya, contohnya beras, jagung, ya. Maka para ulama menganalogikan bahwasanya beras dan jagung juga terkena zakat. Kenapa? Karena ada kesamaan dengan hukum Islam yang pernah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sama-sama bahan makanan pokok dan sama-sama bisa disimpan. Ini contoh qiyas, ya. Jadi siswa dan siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah logika sederhana ketika kita ingin bicara tentang hukum Islam, kita punya sumber hukum, literasi yang tepat. Apa? Ada literasi primer yang merupakan utama Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau kita bicara agama, mana dalilnya? Al-Qur'annya mana, hadisnya mana? Atau ada literasi yang merupakan sekunder, yang merupakan cabang, yaitu ada ijma', ada qiyas. Kalau para ulama sudah sepakat, kita terima. Ya. Kalau ada analoginya tepat, kita terima. Nah, di sana ada sumber-sumber yang tidak tepat. Sumber-sumber yang tidak tepat. Dan ini Allah sudah ingatkan dalam surat Yusuf ayat 40, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma anzalallahu biha min sultan." Apa yang kalian lakukan itu, ma anzalallahu biha min sultan, tidak ada dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah menurunkannya.
Makanya tidak boleh semua orang bicara agama kalau tidak punya dalil, ya. Contoh sumber-sumber hukum yang tidak tepat ketika kita membahas masalah pembahasan agama. Contoh mimpi. Contoh nomor 1 mimpi. Seorang berdalil dengan mimpi. Saya mimpi dalam mimpi bahwasanya kalau saya misalnya sholat berapa rakaat maka akan begini dan begini. Kita bilang nggak bisa dijadikan dalil. Mimpi orang macam-macam dan mimpi bisa saja dimasuki oleh syaitan. Maka mimpi bukan sumber hukum. Mimpi bukan sumber hukum. Nggak boleh seorang mengatakan hukum Islam begini, dalilnya mimpi. Ini salah. Ini secara metodologi adalah keliru. Tidak boleh. Metodologi yang benar kalau bicara hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Contoh yang keliru dalam menentukan suatu hukum Islam, misalnya perasaan. Saya berdalil, ini hukumnya gini, kenapa perasaan kayaknya nggak boleh? Ya. Contoh seperti tadi kalau kita makan dop itu kadal padang pasir. Kalau kita melihat rupa dari kadal tersebut mungkin menakutkan, mungkin menjijikkan. Kalau seorang pakai perasaan, ini jijik, hukumnya haram. Nggak boleh pakai perasaan. Buktinya Nabi SAW membiarkan Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu makan di hadapan Nabi SAW. Oleh karenanya seorang ketika bicara agama harus pakai dalil, bukan pakai perasaan. Contoh misalnya kita bicara di tradisi kita misalnya sepupu itu bukan mahram. Sepupu itu bukan mahram sehingga boleh menikah di antara sepupu dengan sepupunya. Seorang dan sepupunya boleh menikah. Karena dia bukan mahram, maka seorang wanita tidak boleh membuka auratnya di hadapan sepupu laki-lakinya, nggak boleh. Nggak boleh. Dan seorang wanita tidak boleh menyentuh sepupu laki-lakinya karena bukan mahram. Tetapi banyak di masyarakat menganggap sepupu adalah saudara, menganggap sepupu adalah mahram. Dalilnya terkadang pakai perasaan lah, masa enggak, itu sepupu kok, itu saudara. Dalilnya apa? Apa dalilnya bahwasanya itu adalah saudara? Benar, tapi bolehkah kamu buka jilbab di hadapan sepupumu? Bolehkah kamu menampakkan sebagian auratmu di hadapan sepupumu? Mungkin kalau orang pakai perasaan, ya bolehlah, itu kan saya sejak kecil saya sudah kenal, saya sudah dekat. Ini tidak boleh dalam Islam. Islam kalau bicara hukum tidak boleh pakai perasaan, tidak boleh pakai perasaan. Ya. Seperti ada orang misalnya dia berzikir sambil berjoget. Kenapa? Perasaan saya enak kalau saya zikir sambil goyang-goyang. Misalnya, saya bilang, loh, kita bicara hukum Islam, apa hukum perasaan? Kalau kamu bilang hukum Islam, literasi yang tepat harus Al-Quran dan Sunnah. Kalau kamu pakai perasaan macam-macam. Ada yang bilang zikir joget-joget perasaannya enak, satu bilang zikir joget-joget nggak enak, saya hilang konsentrasi. Perasaan mana yang mau diikuti? Perasaan orang berbeda-beda. Maka perasaan bukan sumber hukum Islam. Perasaan bukan sumber hukum Islam. Contoh lagi, literasi yang keliru menjadikan akal murni sebagai sumber hukum. Semuanya diakal-akalin. Ya. Nah, ini begini. Akhirnya kalau kita berdasarkan akal orang beda-beda. Akal si A beda dengan akal si B, akal si B beda dengan akal si C. Akalnya Joni beda dengan akalnya Robert beda dengan akalnya misalnya siapa, akal berbeda-beda. Nah, kalau akal dijadikan dalil, akal siapa yang mau dijadikan patokan? Makanya betapa banyak orang yang berdasarkan akalnya dia menolak Al-Quran dan Sunnah. Dan itu yang diingkari oleh Al-Imam Malik rahimahullah. Dia berkata, ya laita syi'ri bi ayyi aqlin yuzanul kitab wa sunnah. Dengan akal siapa mau ditimbang Al-Quran dan Sunnah? Akal siapa? Akal benar, akal tapi harus dibimbing dengan Al-Quran dan Sunnah. Kata para ulama, akal itu ibarat mata. Adapun Al-Quran dan Sunnah seperti cahaya. Mata tanpa cahaya tidak bisa melihat apa-apa. Maka akal butuh bimbingan cahaya sehingga dia bisa melihat dengan benar, dia bisa berfikir dengan benar. Contoh lagi misalnya tradisi dijadikan sebagai sumber hukum. Boleh kok orang semua melakukan. Banyak tradisi yang tidak benar, banyak tradisi yang menyelisihi syariat Islam. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika diutus, Nabi SAW mendapati banyak tradisi di lingkungannya. Dan Nabi tegur di situ waktu ada tradisi orang suka minum khamar, tradisi orang suka berzina, tradisi orang main judi. Nabi larang semuanya. Tradisi yang benar Rasulullah SAW junjung, tradisi yang salah Rasulullah SAW tegur. Maka tidak boleh seorang ketika berbicara Islam, dia bilang Islam karena tradisi. Itu enggak tepat. Nah, tradisi harus ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini sekedar contoh. Siswa-siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengajarkan tentang metodologi dalam berbicara tentang Islam. Ini dasar yang sangat dasar. Kalau bicara tentang Islam ada literasi yang tepat dan ada literasi yang salah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.